Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang indikator mutu unit pelayanan. Ini banyak dari pemirsa atau penonton channel Rumah Akreditasi meminta untuk dibuatkan video tentang cara membuat atau cara menetapkan indikator mutu unit pelayanan, ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan indikator mutu, ya. Jadi yang dimaksud indikator mutu adalah alat ukur, ya, untuk mempresentasikan bahwa sesuatu yang kita ukur itu bermutu. Itu yang dimaksud indikator mutu, ya. Kemudian yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memenuhi harapan pasien. Jadi pelayanan kesehatan dikatakan bermutu jika memenuhi dua indikator, ya. Indikator pertama yaitu sesuai dengan standar atau sesuai dengan SOP, dan yang kedua adalah memenuhi harapan pasien, ya. Jadi yang memenuhi harapan pasien itu jika bisa memenuhi apa yang diharapkan pasien, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan. Baik, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan unit pelayanan. Jadi unit pelayanan adalah bagian dari institusi itu yang melaksanakan pelayanan-pelayanan tertentu. Itu yang dimaksud dengan unit pelayanan. Jadi unit pelayanan itu bagian, ya, bagian dari institusi yang melaksanakan pelayanan tertentu, ya. Kita akan beri contohnya, ya, di slide berikutnya agar Bapak Ibu bisa paham, ya. Ya, misalnya, ya, unit pelayanan yang ada di Puskesmas, ya, kita akan berikan contoh beberapa, ya. Unitnya banyak sekali, kita tidak akan menyebutkan semua, tapi kita hanya memberikan beberapa contoh. Jadi contoh unit pelayanan di Puskesmas adalah, ya, contohnya adalah unit pendaftaran. Ini adalah unit pelayanan yang melayani pendaftaran terhadap pasien, ya. Kemudian unit pemeriksaan, ya, atau yang biasa disebut dengan poli pemeriksaan atau BP, ya, balai pemeriksaan, ya, banyak istilahnya. Ini adalah unit yang melayani pemeriksaan pasien, ya. Kemudian ada lagi unit gawat darurat, ya. Ini adalah unit yang melayani pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan, ya. Kemudian unit laboratorium, ini juga unit pelayanan yang melayani pemeriksaan laboratorium baik darah, ya, urin dan sebagainya. Kemudian ada lagi unit apotek. Ini yang melayani pelayanan tentang obat, ya. Nah, jadi dan masih banyak lagi, kita hanya memberikan contoh 5 tentang unit pelayanan yang ada di Puskesmas. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah contoh unit pelayanan di klinik, ya. Di klinik ini hampir sama dengan Puskesmas, ya. Nah, jadi contohnya misalnya unit pendaftaran. Nah, ini juga sama, ya. Jadi ini adalah unit tempat melayani pendaftaran pada pasien yang mau ke klinik, ya. Kemudian unit poli umum. Nah, jadi di klinik, ya, biasanya juga ada poli umum yang melayani pemeriksaan umum, ya. Kemudian ada lagi unit poli gigi. Nah, ini yang melayani pasien-pasien yang mempunyai keluhan di gigi. Kemudian ada lagi unit laboratorium, ya. Ini di klinik melayani pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada lagi unit apotek, ya, yang melayani pasien yang akan mengambil obat, ya. Nah, ini jadi ini ada beberapa contoh
yang dimaksud unit pelayanan di klinik, dan untuk unit-unit yang besar masih ada lagi yang lain ya. Contoh lagi adalah unit pelaksanaan laboratorium. Contohnya apa aja? Misalnya unit pendaftaran. Di laboratorium juga ada unit pendaftaran ya. Nah, ini melayani ya pasien atau masyarakat yang mau memeriksakan pemeriksaan laboratorium. Kemudian ya ada unit hematologi, ini yang melayani pemeriksaan darah ya. Kemudian ada lagi unit radiologi, ini yang melayani pasien yang akan memeriksakan radiologi seperti fungsi röntgen ya, kemudian CT scan dan lain-lainnya. Itu termasuk unit radiologi. Ada lagi yang namanya unit imunologi ya. Ini yang berhubungan dengan proses reaksi antigen antibodi ada di sini ya. Oke, kemudian ada lagi unit parasitologi ya. Ini yang melayani tentang pemeriksaan parasit, dan masih ada bagian-bagiannya lain tergantung besar tidaknya laboratorium ini. Ini hanya beberapa contoh. Ini yang dimaksud dengan unit pelayanan di laboratorium. Berikutnya adalah contoh unit pelayanan di unit transfusi darah. Di unit di transfusi darah juga ada beberapa unit-unit pelayanannya ya. Misalnya ini adalah unit screening donor. Jadi kalau ada donor yang mau mendonorkan darahnya, itu perlu di screening kesehatannya ya, memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu pelayanannya namanya unit screening donor. Kemudian ada lagi unit APTAP. Ini adalah bagian ya, unit UTD yang melayani, yaitu mengambil darahnya. Jadi mengambil darahnya seperti ini. Jadi donor yang diambil darahnya ini yang pelayanannya ada yang disebut bagian APTAP atau unit APTAP. Ini yang memberi pelayanan pengambilan darah. Kemudian ada lagi unit IMLTD ya. Ini adalah unit yang berfungsi memeriksa darah apakah darahnya itu mengandung penyakit atau tidak. Nanti kalau mengandung penyakit, darahnya dibuang. Kemudian kalau darahnya memenuhi syarat, baru diberikan kepada pasien. Kemudian ada lagi unit komponen darah. Jadi darah itu masih bisa dibagi-bagi menjadi beberapa komponen. Misalnya hanya trombosit aja, ada darah merah saja, dan seterusnya. Itu pelayanannya ada di unit komponen darah ya. Ada lagi unit pelayanan darah. Ini adalah unit yang melayani masyarakat atau rumah sakit yang mau mengambil darah untuk kepentingan pasiennya, dan masih ada bagian-bagian yang lain. Ini adalah beberapa contoh ya, unit pelayanan baik di UTD, di puskesmas, di klinik maupun di laboratorium ya. Dengan contoh-contoh ini Bapak Ibu bisa mengerti apa yang dimaksud unit pelayanan. Unit pelayanan ya ada yang isinya itu banyak, jadi masih ada dibagi lagi beberapa unit. Artinya satu unit itu masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subunit, itu ada juga. Kita beri contoh misalnya unit P2, yaitu kalau di puskesmas itu ada namanya yang unit P2. Nah, unit P2 ini isinya ada beberapa subunit, misalnya subunit ISPA ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut ya misalnya. Kemudian subunit TB ya, tuberkulosis. Kemudian subunit imunisasi. Kemudian subunit DBD, demam berdarah. Jadi di dalam P2 ini ada beberapa subunit ya. Ini kita berikan contohnya ada 4, misalnya ISPA, TB, imunisasi, dan DBD ya. Berarti nanti kalau kita mau membuat indikator subunitnya, berarti ini harus dicari area yang paling berisiko ya. Area yang paling berisiko ditentukan dulu, baru ditentukan indikator subunitnya ya, indikator mutu subunitnya. Kemudian contoh lain yang terdiri dari beberapa subunit, contohnya di KIA ya, di KIA KB itu juga ada atau terdiri dari beberapa subunit ya. Kita beri contohnya, misalnya
ada subunit ibu hamil, ya itu adalah bagian dari KIA. Kemudian subunit KB itu juga bagian dari KIA. Kemudian subunit gizi buruk, ya atau subunit gizi. Ada lagi subunit remaja. Ini contoh. Masih banyak bagian-bagian lain subunit yang ada di KIA. Kita berikan contoh 4 ini aja. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ada beberapa unit itu masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subunit. Nah, untuk diketahui kalau unitnya itu masih terdiri dari beberapa subunit, nanti kalau menentukan indikator mutu unit pelayanan, berarti ini harus dicari subunit yang paling berisiko. Nah, ya, bagaimana caranya menentukan kalau di antara 4 ini yang paling berisikonya? Kita lihat nanti di slide-slide berikutnya, ya. Berikutnya adalah ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa adalah bagaimana cara menentukan indikator mutu unit pelayanan, ya. Jadi kadang-kadang puskesmas itu tidak paham atau bingung, ya, bagaimana cara menentukan indikator mutu unit pelayanan, ya. Nah, ini kita berikan tutorialnya, ya. Ya. Jadi kriteria penentuan indikator itu berdasarkan 3H1P, ya, ini rumusnya, ya. Jadi untuk kriteria untuk kalau ada subunit yang banyak, ya, jadi unit yang terdiri dari subunit itu kita tentukan area yang paling berisiko, itu rumusnya 3H1P, ya. Apa itu 3H1P, ya? Yang pertama adalah high risk, ya, yang mempunyai risiko paling tinggi itu kita pilih, ya. Kemudian yang kedua, yang high cost, yang mengeluarkan biaya paling tinggi itu juga akan kita pilih. Kemudian high volume, ya, yang mempunyai frekuensi paling banyak. Jadi ini yang disebut 3P. 3P itu adalah high risk, high cost, dan high volume. Jadi kemudian 1P adalah problem prone. Jadi dipilih ya area yang banyak menimbulkan masalah, itu yang kita pilih. Jadi begitu caranya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada di unit yang unitnya itu terdiri dari beberapa subunit, maka beberapa subunit itu perlu kita pilih. Bagaimana cara memilihnya? Yaitu dengan cara rumusnya ini 3H1P. Dipilih yang high risk, dipilih yang high cost, dipilih yang high volume, dan dipilih yang problem prone, ya. Nah, supaya jelas kita berikan contoh supaya Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan, ya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu kita berikan contoh. Jadi Bapak Ibu membuat tabel seperti ini, ya, ditiru aja supaya gampang, ya. Jadi ini unit kerjanya atau subunitnya apa aja. Misalnya kalau ini contohnya P2, ya. Subunitnya tadi kan sudah disebutkan, ya. Ada ISPA, ada HIV, ada DPD, kita tulis di sini. Ini subunitnya, ya, sebanyaknya, ya. Tapi dalam contoh ini kita beri contoh 4 saja, 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing nanti kita tentukan, ya, high risk-nya kita beri nilai, high cost-nya, high volume-nya, kemudian problem prone-nya, kemudian ditotal. Kemudian setelah ditotal nanti dicari prioritasnya, ya, dicari yang nilainya paling tinggi. Nah, saya sarankan untuk mengisi ini itu pakai range 1 sampai 5, ya, pakai skala Likert, ya, itu lebih mudah, ya. Ya, jadi seperti high risk ini kalau 5, yang paling tinggi yang paling berisiko, kemudian di bawahnya berisiko, kemudian cukup berisiko, ya, kemudian tidak berisiko, terus kemudian sangat tidak berisiko. Itu kalau 5 begitu caranya, ya. Begitu juga kalau high cost, ya, gitu juga yang paling biaya tinggi, ya, yang biaya tinggi, yang biayanya cukup, ya, yang biayanya tidak tinggi, dan biayanya sangat tidak tinggi, dan seterusnya. Jadi menggunakan skala 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk jelasnya kita beri contoh, ya. Oke. Ya, misalnya subunit ISPA, ya. Jadi
ISPA itu risikonya bagaimana ya. Kalau sangat tinggi ya kita beri 5 ya. Kalau tinggi kita beri 4, kalau cukup tinggi kita beri nilai 3, kalau tidak tinggi kita beri 2, kalau sangat tidak tinggi kita beri nilai 1. Nah, untuk contoh ISPA ini kan tidak terlalu berbahaya ya. Jadi risikonya kita beri contoh 2. Jadi karena tidak terlalu berbahaya ya. Cost-nya misalnya, nah kita beri contoh cost-nya ini 3 juga tidak terlalu banyak. Volumenya, nah kalau volumenya kan Bapak Ibu tahu ISPA ini kan banyak ya kasusnya, berarti kita beri 5 ya, sangat tinggi. Nah kemudian apakah banyak menimbulkan masalah, kita beri contoh misalnya 2 ya. Kemudian ini kita total 2 tambah 3 tambah 5 tambah 2, totalnya di sini kita tulis di sini 12 ya, gitu ya caranya menentukan prioritas ya. Kemudian kita beri contoh berikutnya, misalnya TB. Nah, TB ini risikonya gimana? Ya dibanding ISKA ya lebih risiko TB ya, makanya kita beri contoh ini 4. Jadi TB lebih berisiko daripada ISPA ya. Biayanya gimana? Ya biayanya juga akan lebih banyak TB daripada ISPA untuk mengobati ya, mengobati ISPA dan TB jauh ini. High volume-nya, ya volumenya bagaimana? Ya banyak juga, tapi mungkin tidak sebanyak ini ya. Ya, tapi ini masih diberi nilai 5 juga, artinya pasien itu juga masih banyak. Nah, apakah banyak menimbulkan masalah? Ya kita beri nilai ini 5 juga. Ya ini banyak menimbulkan masalah ya. Banyak sulit minum obatnya, sulit mencarinya ya. Harus memakai PMO, jadi banyak masalah yang terjadinya, makanya kita beri 5. Kemudian ini di total 4, 5, 5, 5, jadi totalnya ada 19 ya. Kita beri contoh yang lain, misalnya imunisasi ya, risikonya berapa ya, dibanding TB ya tidak terlalu berisiko ya, misalnya kita beri 2 ya, tidak terlalu berisiko. Cost-nya misalnya, cost-nya ya lumayan juga ya, kita beri nilai 3. Volumenya imunisasi ya ini kita beri nilai 2 ya. Kemudian banyak menimbulkan masalah ya, kita beri nilai 3. Jadi tidak terlalu banyak menimbulkan masalah, paling hanya kipi ya, mencari orang-orang yang menolak, yaitu masalah-masalah begitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi ini menurut pendapat Ibu yang paling sesuai. Ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian di total nilainya 10. Kemudian contoh yang lain, yang terakhir misalnya DBD. Nah, DBD ini risikonya bagaimana? Nah, menurut saya ya risikonya berat ya, karena DBD itu dekat dengan kematian ya. Kalau terlambat untuk mengobati bisa menimbulkan kematian, jadi risikonya besar. Cost-nya bagaimana? Cost-nya juga besar ya, untuk mengobati itu perlu biaya yang besar. Volumenya bagaimana? Nah kita misalnya volumenya 3 contohnya ini ya. Oke. Nah ini tergantung di tempat Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu jarang ya 2, kalau banyak ya 4 atau 5 ya. Apakah banyak menimbulkan masalah? Nah kita beri 4 ya. Kalau DBD ya banyak menimbulkan masalah ya, misalnya yang PSN-nya tidak berjalan, jentik-jentiknya banyak dan seterusnya, jadi banyak menimbulkan masalah, kita beri 4. Kita total ya, ini ketemu 17 ya. Setelah kita total ya, kita cari yang nilai tinggi. Ternyata yang nilai tinggi ini ya, yang masalah TB ya 19, berarti ini prioritasnya kita beri ini angka 1. Kemudian nomor 2 yang 17 ya. Yang 17 ini berarti ini yang 2, kemudian 12 ini 3, kemudian yang 10 4. Ya, begini ya Bapak Ibu cara untuk memilih area prioritas ya. Jadi kalau satu unit masih terdiri dari beberapa subunit, maka juga perlu dicari area prioritasnya, sehingga nanti di bagian P2 yang terpilih adalah subunit TB ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu nanti yang terpilih adalah lain, karena tiap tempat, tiap puskesmas, tiap klinik itu berbeda-beda hasilnya ya. Kita lihat slide berikutnya.
Kita beri contoh lagi, misalnya ini ya, memprioritaskan di KIAKB ya. KIAKB juga ada beberapa subunit ya. Subunitnya kita tulis di sini, kemudian masing-masing kita hitung high risk-nya, high cost, high volume, problem prone-nya, kemudian totalnya berapa, kemudian kita tentukan prioritasnya ya. Kita beri contoh lagi, misalnya subunit ibu hamil ya. Ibu hamil itu berapa sih risikonya? Ya masih banyak risiko ya untuk ibu hamil ya. Jadi kita beri nilai misalnya 5. Kalau ibu hamil kan banyak risiko-risikonya ya. Jadi kemudian berapa kosnya, besar atau enggak? Nah, kita juga beri nilai 5 karena ibu hamil juga biayanya besar kalau banyak masalah ya. Kemudian berapa volumenya ya? Nah, kita beri nilai 4 ya. Nah, jadi ini cukup banyak. Kemudian problem prone-nya ya kita beri nilai 3, contoh kita total semua ada 17. Kemudian berikutnya yang KB, berapa risikonya KB ya, otomatis di bawahnya ibu hamil ya, kita beri 3. Berapa kosnya ya, kita beri nilai 3. Kemudian berapa volumenya, kita beri nilai 2. Berapa masalahnya 3. Jadi KB sekarang tidak terlalu banyak masalah ya, karena KB sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat, jadi tidak terlalu masalah. Boleh juga Bapak Ibu nanti kalau di daerahnya sangat tidak bermasalah ya boleh diberi angka 1 atau 2. Ini contoh ya. Kemudian di total, kemudian ketemu 11 ya. Kemudian contoh lain, gizi buruk. Nah, gizi buruk berisiko enggak? Ya menurut saya berisiko ya. Gizi buruk ini ya, makanya kita beri 5 ya. Gizi buruk ini sangat berisiko ya. Oke. Berapa kosnya? Ya besar ya, untuk mengobati gizi buruk ini besar. Jadi kita beri nilai 5 juga. Berapa volumenya? Ya jarang ya, gizi buruk kan tidak jarang ya. Jadi kalau di Bapak Ibu enggak ada ya mungkin 1 ya gitu ya. Nah, ini tergantung tempatnya. Kalau banyak ya nanti lebih dari 2. Apakah banyak menimbulkan masalah? Ya, jadi ini banyak menimbulkan masalah, tapi ini kita beri nilai 3 ya. Kemudian di total ini ketemu 15 ya. Kemudian contoh lagi misalnya remaja. Apakah remaja ini berisiko? Kelihatannya enggak ya, kalau remaja sekarang sudah tidak banyak berisiko, maka kita beri nilai 2. Kalau sangat tidak berisiko ya beri nilai 1. Berapa besar biayanya ya kita beri nilai 2 ya. Berapa volumenya ya kita beri nilai 3 ya. Kalau tidak terlalu banyak ya bisa 2 ya. Apakah banyak menimbulkan masalah ya kita beri nilai 2. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu. Ini kita beri contoh. Jadi ini kita total remaja tidak terlalu banyak biaya, tidak terlalu banyak masalah. Totalnya adalah 9. Kalau sudah ditotal ya, kemudian dicari yang nilainya tertinggi. Ini 17 ya, berarti ini prioritas yang pertama. Kemudian 15 ini yang kedua. Kemudian yang 11 ini yang ketiga. Kemudian yang 9 ini yang keempat. Nah, ini begini Bapak Ibu caranya untuk menentukan area prioritas ya. Pakai skala 1 sampai 5 ini lebih mudah ya untuk dipahami dan lebih mudah untuk diterapkan. Dan hasil ini nanti masing-masing puskesmas, masing-masing klinik, masing-masing lab itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi menentukan angkanya ini tergantung di daerahnya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi yang dicontoh di sini itu hanya sekedar contoh cara pengisiannya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kemudian kalau sudah kita tentukan area prioritasnya dan kita sudah tahu apa unit-unitnya, bagaimana cara menentukan ya indikator mutu unit pelayanannya. Nah, ini ya caranya ya. Tiap unit harus menentukan indikator mutu masing-masing ya. Minimal 1 indikator mutu. Jadi masing-masing unit ya itu harus menentukan indikator mutunya, dan indikator mutu itu minimal 1. Artinya minimal 1 itu boleh lebih dari 1. Tapi saya ingatkan kalau lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, ya semuanya harus diukur, semuanya harus dilakukan validitas dan seterusnya. Jadi ini tergantung dari kemampuan dari puskesmas kliniknya. Kalau tenaganya kurang, ya tenaganya tidak terlalu banyak, saya sarankan 1 unit 1 indikator mutu saja ya, karena nanti pekerjaannya banyak ya. Oke. Kemudian indikator mutu itu cara menentukan itu ya berdasarkan SOP-nya. Jadi indikator mutu itu kan indikator yang melihat proses
pelayanannya. Jadi proses pelayanannya itu bermutu atau enggak. Nah, proses pelayanan itu ditentukan oleh SOP-nya. Jadi menentukan indikator mutu itu berdasarkan SOP-nya ya. Nanti kita berikan contoh supaya Bapak Ibu bisa menentukan indikator mutu unit pelayanannya ya, supaya Bapak Ibu jelas kalau membuat itu menjadi tidak bingung. Oke. Kita berikan contoh pada slide berikutnya. Ya, kita beri contoh misalnya di pendaftaran ya. Pendaftaran ini kan ada di mana-mana ya, di puskesmas ada, di klinik ada, di laboratorium ada ya, juga di UTD juga ada ya. Ini di pendaftaran. Nah, di pendaftaran SOP-nya berbunyi apa ya? Nanti tiap institusi nanti berbeda-beda. Kita beri contoh misalnya. SOP-nya berbunyi misalnya gini, tidak boleh ada antrian panjang misalnya. Nah, kemudian ada lagi harus dilakukan identifikasi pasien. Jadi setiap pasien yang datang harus dilakukan identifikasi ya. Kemudian contoh lagi di pendaftaran itu harus menyiapkan formulir. Kalau SOP-nya itu berbunyi begini, berarti indikator mutunya apa? Nah, misalnya gini, kalau tidak boleh antrian panjang, berarti indikator mutunya kita buatkan misalnya seperti ini. Berarti waktu tunggu antrian itu harus kurang dari 5 menit. Nah, berarti ya, jadi kalau pasien yang mendaftar ya, katakanlah di puskesmas atau di klinik, waktunya kurang dari 5 menit, berarti itu pendaftarannya prosesnya bermutu. Misalnya ini untuk yang tidak boleh ada antrian panjang. Kemudian contoh kalau pasien itu harus diidentifikasi terus membuat indikator mutunya gimana? Contohnya misalnya begini. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien. Jadi dalam identifikasi pasien tidak boleh ada kesalahan. Nah, nanti targetnya dibuat. Boleh Bapak Ibu membuat 100%, membuat 90% itu tergantung kemampuan dari puskesmasnya sendiri ya. Jadi kemudian kalau menyiapkan formulir, nah nanti indikator mutunya membuatnya gimana? Misalnya kita beri contoh, formulir harus diisi lengkap. Nah ini, nanti targetnya dibuat, boleh 100%, 90% tergantung dari Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh untuk membuat indikator mutu di pendaftaran ya. Bapak Ibu mau membuat berapa ya terserah mau ya. Tapi tadi saya sarankan kalau di pendaftaran itu dipilih satu aja. Jadi misalnya kalau kita sudah menentukan 3 ini, dari 3 ini nanti perlu dipilih satu aja. Bagaimana caranya memilih nanti kita akan berikan dan contohnya di belakang. Kita lihat slide berikutnya. Kita berikan contoh misalnya indikator mutu di unit gawat darurat ya. Bapak Ibu kan sudah tahu di puskesmas ada, di klinik ada ya, unit gawat darurat ya. SOP-nya bagaimana di unit gawat darurat itu kita lihat misalnya pasien harus segera ditangani misalnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada infeksi saat infus. Jadi di UGD kalau pasien diinfus, pasiennya itu tidak boleh ada infeksi ya. Ini standar PPI ya. Kemudian contoh lagi, registernya harus diisi. Jadi maksudnya pasien itu kalau masuk di UGD harus dimasukkan ke dalam register. Itu misalnya SOP-nya berbunyi begitu. Berarti indikator mutunya bagaimana? Kalau pasien harus ditangani, berarti indikator mutunya adalah waktu tanggap ya, atau respon time dari pelayanan gawat darurat kurang sama dengan 5 menit. Itu misalnya seperti itu ya. Ini kalau SOP-nya nanti mengatakan pasien harus segera ditangani. Kemudian tidak boleh ada infeksi saat infus. Indikator mutunya membuatnya gimana? Misalnya begini, persentase kejadian plebitis ya. Tahu ada tidaknya infeksi saat dilakukan infus itu kalau setelah dilakukan infus itu terjadi plebitis. Berarti kalau ada plebitis berarti terjadi infeksi. Nah, makanya nanti persentasenya mau berapa ya. Terserah Bapak Ibu menentukan, bisa 0% atau 1%, 2% tergantung kemampuan dari puskesmasnya ya. Kemudian kalau register pasien harus diisi, nanti indikator mutunya buatnya gimana? Nah, kita berikan contoh misalnya register UGD itu harus diisi lengkap. Lengkap itu sampai SOP-nya itu harus dilengkap ya. Jadi misalnya seperti itu.
Jadi melihat registernya diisi atau tidak itu kalau lengkap. Jadi kalau tidak lengkap ya berarti ini SOP nomor 3 ini tidak diisi dengan baik. Nah, ini kalau ada 3 nanti dipilih satu aja ya, dipilih satu saja. Caranya memilih nanti kita berikan di belakang ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Contoh lagi misalnya di pelayanan TB ya, contohnya di TB ya, ini di UKM ya. Kalau UKM di pelayanan UKM ada namanya pelayanan TB, kita lihat SOP-nya. Contohnya misalnya tidak boleh menularkan pada lain, artinya pasien TB itu kan menular, berarti jangan sampai penyakit TB itu menular kepada yang lain. Nanti membuat indikatornya bagaimana. Kemudian kalau harus minum obat secara teratur ya, pasien TB juga harus minum obat secara teratur ya. Nanti ada berbulan-bulan itu ya, itu misalnya 6 bulan itu harus diminum setiap hari selama 6 bulan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana nih nanti membuat indikator mutunya. Kemudian juga harus didiagnosa secara pasti ya, supaya tidak terlalu banyak biaya. Pasien-pasien TB itu harus pasti. Kalau bukan TB, diobati TB nanti ya mengeluarkan biaya yang banyak. Ini kalau misalnya SOP-nya seperti ini, nanti membuat indikator mutunya bagaimana. Kita buat yang pertama dulu. Tidak boleh menular kepada orang lain. Jadi pasien TB ini jangan sampai menularkan kepada lain. Nah, makanya indikator mutunya adalah dilaksanakan KIE pada pasien. Misalnya harus menggunakan masker, harus meludah di tempat-tempat yang ditentukan ya. Jangan di sembarang tempat, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau dilakukan ya diberi KIE sehingga pasiennya mengerti, sehingga penularan kepada orang lain itu tidak terjadi atau paling tidak menurun ya. Ini indikator mutunya. Kemudian harus minum obat secara teratur, berarti supaya teratur berarti harus ada PMO-nya ya, pengawas minum obatnya. Nah, siapa yang ditunjuk sebagai PMO-nya? Yang paling tepat adalah keluarganya. Jadi salah satu dari keluarganya penderita itu harus mau menjadi PMO dan itu nanti harus melaksanakan tugasnya ya. Nah, itu kalau itu berjalan berarti itu menunjukkan indikatornya mutu ya. Indikator mutu dari pelayanan TB. Kemudian kalau harus didiagnosa dengan benar, dengan pasti, artinya pasien itu betul-betul TB, bagaimana caranya? Misalnya ini indikator mutunya didiagnosa berdasarkan BTA positif. Kalau ditemukan BTA positif itu berarti pasiennya itu betul-betul TB, jadi ngobatinya itu tidak salah ya. Kalau bukan TB, diobati TB nanti ya biayanya terlalu besar. Dari 3 ini nanti dipilih satu ya, pilih satu aja ya. Apakah harus satu? Tidak. Apakah 3 ini boleh dipakai? Boleh, tapi kalau 3 ini dipakai semua ya semuanya ini harus diukur. Nah, harus diukur, harus dilakukan validitas dan terusnya. Masing-masing ini harus dibuatkan profil indikatornya. Jadi nanti pekerjaannya banyak ya. Jadi saya sarankan di awal-awal ini untuk sambil belajar menggunakan satu indikator aja, satu unit, satu indikator ya. Jadi ini untuk diketahui dulu. Seharusnya tidak harus satu, lebih dari satu juga boleh. Bagaimana cara menentukan memilih dari 3 ini nanti kita ajari di slide berikutnya. Nah, ini caranya memilih ya. Jadi kan satu unit tadi kan ada beberapa indikator ya. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan apakah harus dipilih satu, enggak juga ya. Dipilih berapapun terserah Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu yang penting ngerti caranya memilih dari indikator itu. Tadi kan contohnya misalnya ada 3 indikator dalam satu unit di TB ya. Misalnya tadi di TB tadi indikatornya dilaksanakan KIE pada pasien, menunjuk keluarga sebagai PMO, kemudian didiagnosa berdasarkan BTA positif. Nah, ini kalau diprioritaskan mana yang prioritas itu saya sarankan menggunakan ini ya, tool yang namanya USG ya. Ya, urgensinya bagaimana, keseriusannya bagaimana, dan grow-nya bagaimana. Kemudian ini nanti di total ya. Setelah di total itu terus ini dibuat range-nya ya. Oke. Jadi kita beri contoh.
Ini kita beri skor ya 1 sampai 5 ya, pakai skala Likert ya. Jadi untuk yang urgensi itu berarti yang kalau 5 itu sangat urgent, kemudian kalau 4 itu urgent ya. Kemudian kalau 3 itu cukup urgent, kalau 4 itu tidak 2 itu tidak urgent, kalau 1 itu sangat tidak urgent gitu ya. Dan begitu juga untuk seriusnya, begitu juga untuk krunya. Kita beri contoh. Misalnya yang pertama dilaksanakan KIE pada pasien ya. Kita beri contoh angkanya di U-nya ini 4, kemudian di seriusnya ini kita beri angka 3, kemudian di krunya ini kita beri angka 3 ya. Nanti Bapak Ibu mengisi ini ya tergantung diskusinya ya. Ya ini harus dirapatkan ya, banyak orang untuk menentukan USG-nya ini tidak bisa kalau sendiri. Cuma ini dalam hanya memberikan contoh ya. Kita beri angka 4, 3 dan 3. Kemudian ini dikalikan ya, akan ketemu 36. Jadi 4 kali 3 kali 3 ketemu 36. Kemudian berikutnya menunjuk keluarganya sebagai PMO, kita beri nilai berapa? Urgensinya kita beri nilai 5 ya, sangat urgent, penting ya. Kemudian keseriusannya kita beri 4, kemudian krunya kita beri 4 ya. Kali ini kita kalikan, kita 80 ya. Kemudian yang ketiga diagnosis berdasarkan BTA ya, ini urgensinya kita beri nilai 4, kemudian seriusnya kita beri 4 juga, kemudian krunya kita beri 3. Ini kita kalikan ketemu 48. Nah, setelah ini kita ranking ya. Nah, gimana caranya meranking? Dicari nilai yang terbesar ya. Yang terbesar ini ya 80, berarti yang ini ya, kita beri 80, kita beri nilai 1, kemudian 48 ini yang kedua, terus yang ketiga yang 36, berarti ini 3. Nah, begini caranya Bapak Ibu untuk meranking ya, supaya Bapak Ibu bisa kalau meranking menggunakan USG. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ini, jadi tidak masalah. Nah, berarti nanti di TB ke indikator mutu unit pelayanannya yang dipilih ini ya, menunjuk keluarga sebagai PMO ya. Ini sebagai contoh ya, karena ini dalam USG ya, diberi nomor 1. Nah, berarti di slide berikutnya kita lihat. Berarti indikator mutu unit pelayanan ya yang terpilih ya, berarti ini menunjuk keluarga sebagai PMO, karena tadi ini adalah yang mempunyai nilai paling besar. Begitu juga nanti di unit-unit yang lain Bapak Ibu juga harus melakukan USG, kemudian yang paling tinggi itu dijadikan sebagai indikator mutu unit pelayanan. Begitu caranya. Nah, setelah kita menunjuk ya indikator unit pelayanan, langkah berikutnya apa? Ya, jangan lupa ada langkah berikutnya, ini harus dibuat profil indikator mutu. Jadi indikator mutu ini harus dibuat profilnya. Profilnya ini ada 21 item ya. Kami sudah membuatkan video tentang cara membuat profil indikator mutu. Ada di Rumah Akreditasi. Silakan Bapak Ibu melihat profil indikator mutu di Rumah Akreditasi, sehingga Bapak Ibu bisa membuat profil ini secara baik dan benar ya. Jadi misalnya nanti bagaimana cara membuat profil menunjuk keluarga sebagai PMO. Nah, nanti dengan melihat video itu Bapak Ibu akan paham dan bisa membuat dan mengisi profil yang sebanyak 21 item. Dan nanti setelah dibuat profilnya ya profil itu harus dilakukan pengukuran, harus dilakukan validitas, harus dilakukan analisa dan seterusnya. Jadi satu indikator itu pekerjaannya banyak ya. Jadi bagaimana ya caranya mengukur, bagaimana caranya validitas, bagaimana caranya menganalisa ya, kami sudah membuatkan videonya di Rumah Akreditasi ini tentang mutu ini sudah cukup lengkap. Bapak Ibu tinggal membuat melihat videonya dan nanti bisa memahami. Kalau Bapak Ibu masih kurang paham, silakan menulis di komen ya, nanti akan kita bahas ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jika video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like ya, dan jangan lupa subscribe ya.
agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami akan mengupload video yang baru. Dan sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kurang jelas nanti tolong ditulis di komen. Juga kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video apa ya tentang topik apa ya, juga silakan menulis di komen. Insya Allah nanti kita buatkan setelah semua materi-materi bahannya itu selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lainnya juga bisa mengetahui ilmu ini, dan agar ilmu ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.